Ibadah pernikahan itu adalah ibadah yang setiap nafas, dicatat ibadah oleh Allah, asalkan yang berumah tangga tersebut, yang melaksanakan akad nikah tersebut emang niat karena Allah. Sadar jodoh yang ngasih siapa? Dari mulai kapan? Dari mulai dalam perut ibu kita 4 bulan udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa dandanannya, maksudnya apa? Rupanya relatif dah tuh. Atau orang-orang B aja tuh, biasa aja, nggak ganteng amat nih pengantin lakinya, tapi kata pengantin perempuan paling ganteng. Sama ibu juga dilihat waktu itu sama orang-orang biasa aja tuh, nggak cakep-cakep amat, nggak cantik-cantik amat, tapi kata suami ibu paling cantik. Jadi relatif. Kalau cakep dan ganteng mudah-mudahan bukan cuman rupa. Kalau rupa gampang hilang. Sekarang umur berapa? 20 tahun cakepnya begini. Nih 60 tahun yang akan datang cakepnya begini. Kan itu ya. Berbeda, dulu juga ibu cakepnya begini. Nah sekarang 60 tahun kemudian cakepnya begini. Kalau cinta karena cakep zohir, dah kagak demen lagi dah. Udah pada semuanya gelawar gelewer. Bukan cuma sarung doang, sarung goyor, sampai ke pipi-pipi pada goyor, kan gitu ya. Yang cantik apa nih? Jadi cantik tersebut jadi cantik akhlaknya. Akhlak seorang istri kepada suami, akhlak seorang suami kepada istri. Maka kata Nabi, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 kebahagiaan bagi seseorang. Kalau kita punya yang 4 ini, kita bahagia. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wasallam. Ntar kita masing-masing evaluasi deh. Kita lihat ada nggak di kita. Kok kita bahagia? Oh berarti ada yang 4. Kok kita rasanya masih kurang bahagia? Kurang syukurnya kalau udah ada yang 4. Masih belum bahagia, kurang bersyukurnya pada Allah. Yang pertama, antakuna zaujun au zaujatun. Zaujun solihun au zaujatun solihatun. Seorang istri perempuan, kita kan perempuan nih berada pada beberapa profesi, berada pada beberapa fungsi, dan berada pada beberapa tempat. Kita perempuan ada jadi seorang anak perempuan dari seorang ayah, ada jadi seorang istri dari seorang suami, jadi seorang ibu dari anak-anaknya, jadi seorang menantu dari mertuanya. Dan kita menjadi saudara yang berjenis kelamin perempuan, yang kalau kita punya saudara laki umumnya yang diajak ngomong saudara perempuan. Karenanya lah perempuan harus cukup ilmu, harus banyak pengetahuan, jangan berhenti ngaji, jangan berhenti belajar, karena itu yang akan bisa mendukung semua peran-peran tadi. Peran anak, peran istri, peran orang tua, peran jadi mantu, peran jadi pendamping suami kita, yaitu menjadi seorang istri. Enak banget kalau suaminya soleh, yang pertama. Atau jadi seorang istri, istri tersebut salihah. Makanya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh uswatun hasanah, dilihat dari berbagai macam posisi, dilihat dari berbagai macam arah. Kalau Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya emak, Nabi Isa punya emak, nggak punya bapak, Nabi Muhammad mah punya emak, punya bapak, komplit, uswatun hasanah. Kalau Nabi Lut mah istrinya nggak solehah, Nabi Nuh juga istrinya nggak solehah, tapi Nabi Muhammad semua istrinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cap
ummahatul mardiyah, wanita-wanita yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi-nabi yang lain masih ada yang nggak punya emak, nggak punya bapak. Nabi komplit. Istrinya 11 soleha. Maukah Sayyidatina Khadijah kalau suami istri suaminya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya seperti Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, aman dah udah. Tapi kan suami kita bukan Nabi Muhammad, suami kita juga bukan malaikat. Tapi kalau menjelek-jelekin suami kita juga bukan jin juga. Suami juga begitu. Istri kita kan bukan Siti Khadijah, istri kita kan bukan Sayyidatina Fatimah Al-Batr. Istri kita juga bukan malaikat, tapi istri kita bukan iblis juga. Jadi pernah ngalamin pada posisi dia lagi baik, dan juga kita nggak bisa hindarin nemuin kekurangan pada pasangan kita. Betul Ibu, Bapak Ibu? Yang nikahnya udah lama kan? Nemuin kebaikannya doang, apa pernah nemuin yang nggak baiknya? Ada. Begitu pula suami kita ke kita, nggak nemuin yang baiknya semua. Banyak hal-hal yang nggak baik ada di kita. Tapi tugasnya kita apa? Belajar, belajar, belajar. Kita niatin pengen jadi orang baik, jabatan tambah dari kita belum jadi pasangan seseorang, jadi istri seseorang. Bahkan ntar di TK beda lagi, di PKK disebutnya beda lagi nama suaminya. Umpamanya suaminya Pak Iwan, Bu Iwan disebutnya. Ntar begitu anaknya sekolah TK, nambah lagi jabatannya jadi orang tua. Kagak kenal sampai nama kita siapa. Anaknya namanya siapa? Hasan, mamaknya Hasan, Bu Hasan, kan gitu ya? Ya Allah, posisi-posisi tersebut semuanya harus berbekal ilmu. Maka kata Nabi, orang tuh bahagia 4. 1, suaminya soleh, istrinya soleha. Yang kedua, anaknya anak yang berbakti. Yang ketiga, dia bergaulnya sama orang-orang baik. Yang keempat, dia punya rizki, cari nafkah di negerinya sendiri, nggak jauh-jauh. 4 tuh kata Nabi. Ada nggak di kita? Ibu suaminya soleh? Apa Pak soleh? Bapak istrinya soleha? Apa namanya Bu soleha? Masya Allah. Anak-anak kita pada bakti? Bakti sama Allah, taat pada Allah dan Rasul, salatnya pada tinggal. Bakti sama orang tua, taat nyenengin, jadi qurratayun waj'alna lil muttaqina imama. Bergaulnya gimana kita sama orang soleh apa enggak? Di majelis, tetangga, semua orang-orang baik. Rizkinya ada di sini. Nggak ada yang pada pergi kerja ke Swiss nggak? Ke Eropa nggak ada. Pada nyari kerjanya di sini semuanya, yang dagang, yang bertani, yang dengan segala macam profesi adanya di Indonesia juga. Bahkan di sini kampung juga. Berarti Allah memberikan kita kebahagiaan. Kalau ada 4 itu masih bilang nggak bahagia, berarti kurang syukurnya kepada Allah. Yang pertama apa tadi Bang? Punya istri. Mau ngomongin punya istri cantik, ngomong cantik. Ingat cantik mah relatif. Ntar juga 60 tahun yang akan datang gak nemuin yang kayak gini lagi. Coba aja ntar. Insya Allah sehat panjang umur. Lihat dah foto sekarang sama foto 60 tahun lagi. Biar kata sama-sama pakai bulu mata, pakai lipstik, pakai alis, beda 60 tahun yang akan datang. Pakai mahkota, pakai bajunya hijau juga begini, beda. Jadi yang pertama biar bahagia abang harus punya istri Neng harus punya suami yang soleh. Bukan namanya harus soleh ya, nggak ganti lagi kan, itu namanya. Ini yang ada biar soleh. Suami punya kewajiban. Kewajibannya apa? Bukan cuma memberikan nafkah lahir batin, akan tetapi kewajiban suami memberikan pemahaman agama kepada istri. Istrinya setengah soleh, udah nikah sama kita, setengah soleha, udah nikah kepada kita, jadi tambah soleha, jadi soleha tambah soleha, terus istiqomah. Berarti kewajiban abang dikerjain. Kalau sebelumnya ini istri sama orang tua juga ngomongnya nunduk, begitu abis nikah sama abang sama orang tua berani banget gagal.
gagal didik istri. Maaf ibu-ibu yang jadi istri, kadang dididik sama guru pada sami'na wa ata'na, nggih mohon ya ustazah, ngerti ustazah. Pas suaminya bilang, itu ngapa sih pakai kudungan, benerin pakai kudungan dalam tuh rambut gua so tau banget, belagu banget. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, yang jadi istri dididik biar nurut. Baca Yasin di rumah sampai wa ilahi turja'un, suami udah pelan-pelan deketin. Neng, tadi Mama Arif disukun jangan cepet-cepet banget, apa? So tahu yang ngaji Quran juga kita. Sunah. Risik banget. Ada yang kayak gitu? Dibilangin sama suaminya kagak pengen, nggak paham, nggak demen, nggak senang. Ada apa enggak? Yang jadi suami didik istri, yang jadi istri nurut sama suami. Itu namanya paling dasar soleh soleha, ibadah kepada Allah. Tadiannya si istri sholat sendirian, sholat akhir waktu, udah nikah sama abang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya ngingetin, bang, sholat jamaah di masjid. Tapi mikir nih si abang, kalau abang sholat jamaah di masjid, adik nggak kedapetan pahala jamaah. Akhirnya si abang ngajak adik sholat berjamaah di awal waktu. Insya begitu apa enggak suaminya ibu? Begitu apa enggak? Begitu bedanya jauh. Oh begitu ya? Ya Allah, awal waktu dari sebelum waktu udah. Ini kita mau zuhur nih. Ini kita mau asar nih. Nah ini ntar langsung praktekin. Oh ya kita sholat, udah adek sholat dulu. Oh kita berjamaah bareng-bareng sama suami. Ya Allah Aji, diimamin sama suami. Udah pernah apa belum? Udah pernah apa sering? Udah sering apa tiap waktu sholat? Borok tiap waktu sholat. Nggak percaya orang ada yang udah nggak ada suaminya. Insya. Jadi oh pantes kok masih ada rasa kurang kebahagiaan di diri kita. Oh sholatnya suka telat. Oh suaminya nggak sholat. Oh istrinya nggak paham ilmu sholat. Pantes kok seperti ada yang kurang ya. Ternyata yang Nabi bilang soleh soleha itu bukan melulu tentang istri cium tangan suaminya bolak-balik. Pertama ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul, ketaatannya kepada suami. Suami kewajibannya kepada Allah ia jalankan, kewajibannya kepada istri ia jalankan. Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kamu dengan baik. Bukan hanya dengan lemah lembut ucapannya, akan tetapi baik dalam memberikan nafkah yang halal, memberikan minum yang halal, memberikan pakaian yang halal, memberikan pemahaman tentang agama yang sebagaimana posisimu sebagai istri, yang sebagaimana kamu harus lakukan kepada suami. Itu kewajiban suami, mendidik istrinya, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu kewajiban suami kita. Memberikan pemahaman dari yang nggak paham. Jangan cuman bikin tuh anak, tuh mantu dari seorang mertua cuman dapat disalahin aja disalahin. Gitu ya. Kamu mah punya istri itu ya males banget. Salahin, padahal anaknya dia tuh si suami belum didik. Tuh kamu ya punya istri belum pernah mamah kali kedengeran abis maghrib baca Al-Quran. Oh anak kita sebagai suaminya bagaimana didiknya itu istrinya, apakah sampai dia cinta kepada baca Al-Quran ataukah bahkan belum bisa baca Al-Quran. Jangan kita salahin dulu tuh anak orang. Kita evaluasi bagaimana kita mendidik anak kita yang laki-laki, apakah dia sudah bisa memberikan kewajibannya kepada istrinya termasuk pendidikan agama. Gak bisa baca Quran dia mah. Anak kita salahin. Oh gian, orang mah tes dulu, ngaji baca Quran.
Ini mah bisa WA sama siapa juga bisa. Bocah kecil baru lahir juga udah kenal HP. Gitu ya. Pelan-pelan anak kita. Kamu sayang, kewajibannya didik istri kamu. Bukan kita salahin orang. Jadi nggak ada tuh yang namanya, oh saya mantu dia mertua. Dari awal pengantin baru sampai tugas suami ngedidik. Sampai bisa dia sayang sama orang tua. Sampai bisa dia taat sama orang tua. Sampai bisa dia khusus ibadah kepada Allah. Sampai bisa dia sama suami hormat. Sampai bisa dia menjaga marwahnya sebagai seorang perempuan. Itu kewajiban didikan kecuali suaminya tidak mampu untuk mendidiknya, ia serahkan kepada seorang guru yang bisa menuntunnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya begitu pula sebagai istri. Jangan lupa untuk selalu bilang terima kasih Aa. Udah ngingetin saya. Terima kasih, bahkan minta 3 hal. Minta apa? Beli cincin. Kalau ada rezekinya nggak pakai dipinta, insya Allah. Gitu ya. Minta pertama, minta dimaafkan. Si istri minta dimaafkan oleh suami. Yang kedua, minta didoakan. Si istri jangan sungkan untuk minta didoakan oleh suami. Yang ketiga, minta nasihat. Istri jangan sungkan, walaupun mungkin suaminya ibu pikir, ya dia guru ngajinya siapa ya, kita meminta nasihat sama dia, itu nasihatin salah apa enggak? Belum tentu. Minta nasihat kepada suami. 3 tuh. Jadi suami tadi wajib mendidik istrinya, memberikan nafkah lahiriah batiniah yang halal yang baik kepada istrinya. Si istri mintalah pertama, minta doa dari suami ya. Yang kedua, mintalah nasihat dari suami. Yang ketiga, mintalah apa lagi? Minta apa? Maaf sama suami. Minta maaf, minta doa, minta nasihat. Pernah maaf, minta didoain pernah. Kalau mau pergi doang. Terus minta nasihat pernah. Oh enggak itu. Minta nasihat mah enggak jujur. Sebenarnya mah minta, buktinya suka minta pendapat kan? Ya, ini anak mau kuliah di sini. Itu kan sebenarnya minta nasihat. Minta pendapat, baiknya gimana ya? Pernah kan kalau gitu mas? Berarti pernah. Nah itu Neng, minta maaf. Barangkali hari ini mau tidur dah tuh, minta maaf sama suami. Nah, suami jangan kegeeran, dia istri lagi salaman sambil dijentulin. Yalah gitu. Ya. Sama dicium tangan istrinya. Sama, saya juga manusia. Pasti banyak salah. Harusnya saya yang lebih minta maaf duluan ke kamu, Dek. Tuh kan si adiknya juga jangan mangkak. Ya dah kalau gitu besok kamu duluan ya yang minta maaf. Jangan aku aja. Enggak. Sama. Saya pasti yang paling banyak salah kata suami. Karena saya yang punya kewajiban untuk memberikan kebahagiaan padamu. Harus lebih bahagia dirimu daripada ketika kamu bersama dengan ayah dan ibumu. Ingat istri ini bang, waktu dari masih kecilnya, ini paling kesayangan kedua orang tuanya. Paling disayang, bapaknya baru pulang, buka jaket, si istri ini, terus dia minta, ayah, aku mau makan cilok ya, dibeliin sama ayahnya. Nah, gimana sekarang kita sebagai suami harus bisa lebih dari itu. Kalau kemarin si adik mah minta sama orang tuanya baru dibeliin. Sekarang mah kita tahu apa yang dia suka, ada milik rezekinya. Kita yang membahagiakan dia. Insya. 2, minta didoain dek. Bang, doain saya. Bimbing saya. Biar abang nuntun saya seperti tadi nuntun naik ke tangga. Biar tuntun saya sampai selamat naik tangga-tangga di surga. Selamat zohir, selamat batin dunia dan akhirat.
3, bang tolong ingetin saya waktu sholatnya, saya tolong ingetin waktu ngajinya saya. Kalau saya mau orang tua kurang sopan atau saya suaranya lebih keras ke abang, tolong ingetin saya ya bang. Bisa gitu neng? Insya Allah. Senang dah udah jadinya ya. Suami ngerti, istri ngerti, senyum gitu, ngelihat ke samping kanan senyum, suaminya ngelihat ke samping kiri senyum, masya Allah, Yang kedua, kita doain anaknya keturunannya jadi orang soleh solehah. Kalau tadi orang tuanya soleh solehah sama mertua nggak dianggap mertua orang tua. Kalau kita sayang sama orang tua kandung, lebih sayang lagi sama mertua. Sebabnya kenapa? Kalau orang tua mah tahu kita, bahkan dari dalam perut kita, mertua mah baru kenal kita kemarin pas kita ijab kabul sama anaknya. Jadi mesti lebih perhatian, jadi harus lebih sensitif, harus lebih sayang sama mertua. Pasti sayang sama orang tua mah nggak bakalan berubah, bahkan tambah syukurnya. Insya ya keturunan dah, punya keturunan yang soleh solehah. Dari kapan doainnya? Pas anak itu udah ada, lamaan. Yang perawan dari perawan minta supaya Rabbi habli minas solihin, supaya punya keturunan yang soleh, yang baik, yang bisa bahagiain Nabi Muhammad SAW. Ya kalau udah pengantin mah, udah suami istri, udah halal, apalagi bisa lanjut kepada syariat selanjutnya, hubungan suami istri. Jangan sampai ngedahuluin dulu hak kita daripada haknya Allah. Sembahyang isya belum, udah ibadah Adam, udah ibadah sesama manusia, jangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Ibadah dulu kepada Allah, sholat dulu beresin, wiridan beresin, baru tunaikan kewajiban kepada manusia, tunaikan kewajiban nafkah batin kepada istri. Kemarin sholat isya dulu apa enggak? Iya, sholat isya dulu. Alhamdulillah. Sebab nikahnya kan dari tanggal 29 apa tadi? November ya? 29 November. Ya kan berarti udah berapa hari nih? Bayang Isa udah. Bayang Isa dulu kan? Tadi udah dijawab. Oh iya, Bayang Isa dulu. Habis Bayang Isa, Badia Isa enggak? Oh enggak. Kelamaan ya? Oh iya, kelamaan. Tapi punya wudhu. Punya. Terus baca doa. Iya, doanya bagaimana, Emin? Udah ngapalin apa belum? Lah ayang-ayang beb mah embub dari kemarin udah. Lah itu doa yang bakalan seumur hidup itu sering-sering banget itu mesti dibaca. Kayak kita mau makan kan sering. Apa doa makan? Apa tidur sering. Apa doa tidur? Apa? Insya Allah ntar hubungan suami istri kan sering. Apalin doa. Tapi kemarin bang, nah, Neng juga sama doa. Baca doa makan. Doa itu ya khusus gitu ya, apa tapi kan pokoknya kalau nggak apa ntar pokoknya searching, apalin di sini nih pelaminan, apalin tamu lagi pada belum itu, apalin dulu tuh, apalin nah ntar habis apalin udah apal, ini kita praktekin doa. Nah takbir Allahu Akbar gitu. Ibu dikata takbir pengantin lama lemes ya, takbir pengantin baru jangan ikut lemes kayak pengantin lama, takbir Allahu Akbar. Nah gitu, lihat pengantin lama dia mau justru takbir, senyum aja. Takbir Pak, takbir Pak, takbir. Separo, ngapa emang yang kagak mau takbir? Kita mah katanya udah gak punya suami. Lah emang ngapa gak punya suami mau takbir? Biar semangat ibadah istiqomah, amin ya rabbal. Dalam wudhu niatin, ya Allah, ini anak insya Allah saya niat buat membahagiakan Rasulullah, saya niat buat bantu perjuangannya Rasulullah gitu. Karena tuh setan ngelilingin, kalau ada sepasang suami istri yang mau hubungan suami istri, tuh setan ngelilingin. Manakala istri dan suami itu lupa kepada Allah, apalagi sampai jadi pembuahan, udah dibisikin dulu sama setan. Nauzubillah min zalim. Jadi dah tuh anaknya nggak denger kata orang tua,
Disuruh jawab azan, bikinin kencengin lagi main game. Disuruh sono anterin rantang ke rumah neneknya. Oh udah, upahnya berapa? Wani piro. Oh, gitu. Diupain baru dah. Gitu ya. Punya anak soleh-soleh baik, nurut. Kalau ada satu masa yang agak sedikit nggak pas mah, ngingetin nama kita. Ngingetin kita pernah begitu sama orang tua. Jangan suami nyalain istri. Ini kamu kayaknya bladder dah lagi dulu kecilnya. Ini anak kita nih Roman kagak bisa diem banget. Si istri nyalain suami. Aku mah pinter loh lagi sekolah. Kenapa ya ini anak nggak mudeng-mudeng? Kayaknya kayak kamu deh pak. Itu ibu sekalian. Itu mah lagi ngingetin kita. Dulu kita sama orang tua suruh belajar, ada kalanya nggak mau. Disuruh sekolah sampai digendong, diengklek, dianterin ke sekolah. Tungguin, tumanya sebangku sama anak. Anak ada yang model gitu ya. Kita diuji oleh anak dengan hal apapun. Kalau itu salah satu yang mungkin salah satu perbuatan dosa, nih anak bohong nih. Buru-buru kitanya yang istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya kayaknya pasti pernah bohong jadi manusia. Cukup deh, dosa bohong di saya aja. Saya minta ampun ya Allah, jangan sampai ke anak keturunan saya jadi orang tukang bohong. Jadi ini anak keturunan saya orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang muslih yang Engkau redho, yang Rasul girang sama nih hamba. Jadi ini hamba penuh manfaat. Jangan kita emang anak kurang gimana ya, kita udah suruh sekolah, kita masukin TPA, emang begitu bader, bodoh amatan deh, bader situ. Jangan. Kita doain yang baik-baik. Apalagi mulut seorang ibu, tidak ada hijab antara doa dengan diijabahnya doa dari doa orang tua. 3. Kalau pengen bahagia, khulata'us salihin. Bergaul sama orang soleh, berteman sama orang, sama-sama main marawis, udah girang banget. Ada wajib sepiring, bagi-bagi orang atu, orang separoh, girang. Bergaul sama orang soleh, kita salah diingetin. Bergaul sama orang soleh, kita nggak baik, buru-buru dikasih paham. Kita bergaul sama orang soleh, nggak nemuin ucapan yang jelek, nggak nemuin perbuatan yang jelek, yang ada ucapan baik sama doa. Kita lagi curhat, ya Allah saya lagi begini banget, apa nasihat dari orang baik? Sabar, terus minta sama yang punya kita, sama yang punya dia. Siapa? Allah. Udah itu, anak soleh bahagia. Yang terakhir, yang keempat, warizquhu fi baladi. Rizkinya di negerinya sendiri, nggak pakai di luar-luar. Pergi pagi pulang sore, pergi sore, malam pulang, malam berangkat shift 3 mungkin kalau yang kerjanya shift-shiftan. Pagi ada, bareng-bareng didik anak, bareng-bareng berumah tangga, bareng-bareng saling mengingatkan, bareng-bareng saling mendoakan, bareng-bareng saling menasehati. Namanya rumah tangga itu saling, istri dan suami. Maka kalau kata anak sekarang, ini bukan lagi aku dan kamu, tapi sekarang kita sudah menjadi kita. Bukan lagi kamu dan aku, tapi kita berdua sama-sama berjalan untuk mencari ridho rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Berkahnya semoga acara hari ini berkah, lancar. Kita juga Fatihah khususkan kepada ahli kubur sahibul bait yang punya tempat di sini, juga guru-guru kita, diantaranya Kiai Haji Ahmad Nadi bin Abdul Hamid, ayahanda dari saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat maghfirah ke alam kubur beliau, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan kedua mempelai hidupnya barokah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Mohon maaf, mohon ridho, mohon selalu bimbingan dari orang tua kami di sini semuanya. Semoga berkenan untuk selalu mengingatkan Ananda Nur Laila Samratul Mawaddah binti Haji Ahmad Nadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi ilmu kita, berkahi perjuangan kita, berkahi segala kehidupan kita. Acara hari ini berkah, Allah jaga cuacanya terang, dan tamu yang diundang hadir membawa doa dan keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.